Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum kita mulai obrolannya, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Kali ini kita akan melihat tentang Muhammad. Ada beberapa fakta menarik tentang dirinya yang bagi kami perlu dan wajib diketahui oleh saudara-saudari Muslim dan juga yang non-Muslim. Nah, ketika almarhum Paus Benediktus ke-16 dalam kuliah umum di Universitas Regensburg, Jerman, menyinggung soal Muhammad dengan label jahat dan biadab, itu sontak ya umat Muslim seluruh dunia marah. Ya, kemarahan itu diungkapkan baik secara halus maupun secara kasar. Jadi kami tekankan sekali lagi, seumat Muslim seluruh dunia. Jadi termasuk di Indonesia, ya, beberapa tokoh Islam, ya, termasuk yang dari kalangan NU sendiri pun bereaksi, ya, bereaksi. Ya, itu. Padahal Paus Benediktus hanya sebatas mengutip kalimat atau pernyataan dari Kaisar Bizantium, ya, pada abad 14 lalu kalau tidak salah, ya. Jadi ini ungkapan yang sudah lama, ya. Jadi ini merupakan fakta sejarah yang disampaikan oleh almarhum Paus Benediktus, tetapi reaksi umat Islam adalah marah. Nah, kita bisa bertanya, kenapa umat Islam marah? Nah, ini wajib diketahui oleh saudara-saudari non-Muslim, ya. Nah, umat Islam marah itu karena mereka melihat Muhammad itu sebagai manusia yang sempurna, teladan agung. Itu, ya. Nah, ini. Jadi ungkapan negatif tentang Muhammad itu dilihat sebagai uh, penghinaan, ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang sempurna, bagaimana mungkin teladan agung ini begitu hina? Makanya wajar kalau umat Islam marah. Jadi dengan ini paham ya, saudara-saudari yang non Muslim, ya, bisa memahami kenapa umat Islam marah ketika nabinya itu diungkapkan hal-hal negatifnya, ya. Nah, tetapi bagi yang masih punya akal sehat, tentu dia akan bertanya, ya, apakah benar Muhammad itu sempurna dan pantaskah dia disebut teladan agung? Nah, pada kesempatan video kali ini, kami akan menampilkan fakta-fakta menarik tentang Muhammad. Nah, sumber utama dari fakta-fakta menarik Muhammad ini tidak kami ambil dari di luar sumber Islam, ya. Karena kalau kita ambil sumbernya itu dari luar Islam, dengan sangat mudah umat Islam akan mengatakan kita ini Islamfobia, ya, atau anti-Islam, ya, atau sentimen dengan Islam dan lain sebagainya, ya. Karena itulah kami mengambil, ya, sumber utamanya itu adalah sumber Islam sendiri, ya. Jadi fakta-fakta menarik ini ada dalam sumber Islam sendiri, sumber terpercaya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sebenarnya ada banyak fakta-fakta menarik tentang Muhammad, tetapi kami hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, Muhammad itu punya dosa, ya. Muhammad punya dosa. Ini dapat kita lihat dalam Al-Qur'an dalam 3 ayat ini, ya. Nah, ini menarik, ya.
bahwa ternyata Muhammad punya dosa. Itu kita bisa membandingkan Islam mengakui juga Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Isa itu adalah orang suci, ya, dari Roh Allah. Artinya Isa itu tidak ada dosa. Tetapi kenapa sikap umat Islam itu lebih kepada Muhammad ketimbang Nabi Isa? Jika dalam kehidupan Nabi Isa itu dilecehkan, umat Islam tidak ada bereaksi, tidak sereaktif, ya, terhadap kalau ada penghinaan terhadap Muhammad. Nah, ini kenapa? Ya, silakan. Padahal Muhammad punya dosa loh. Artinya lebih kudus, lebih suci Nabi Isa daripada Muhammad. Itu. Fakta yang kedua, Muhammad itu dapat dilihat ya setara dengan Allah. Ini bisa juga kita temukan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, kami hanya menampilkan 3 ayat saja. Sebenarnya ada banyak itu. Ya, ada banyak. Di mana dalam ayat-ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada titik tertentu Muhammad itu setara dengan Allah. Padahal dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh menyekutukan Allah. Ya. Nah, ini fakta menarik yang ketiga, perintah membunuh orang murtad. Ya. Ini dalam surah hadis, ya, dalam hadis sahih Bukhari, ya, itu Muhammad memerintahkan untuk membunuh orang Islam yang murtad. Itu. Jadi kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan Muhammad itu teladan agung, kenapa umat Islam tidak melaksanakan perintah ini? Ya, mungkin perintah inilah yang menyebabkan Kaisar Bizantium yang kata-katanya dikutip Paus Benediktus tadi dinilai sebagai jahat dan biadab. Itu. Yang berikut, kelainan seksual. Ya, kami tidak mau menggunakan istilah gangguan atau penyakit, melainkan kelainan. Ini sesuatu yang aneh. Masa orang yang diberi label manusia sempurna, masa orang yang diberi label nabi, tetapi dalam hal kehidupan seksualnya itu agak aneh. Ya, keanehannya seperti apa saja? Misalnya, dia menikah dengan anak usia 6 tahun. Waktu itu Muhammad sudah berusia 50-an. Ya. Nah, ini dapat kita temukan dalam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini 2 hadis terpercaya. Ya. Selain itu juga dia bersetubuh dengan anak usia 9 tahun. Diperkirakan Muhammad waktu itu usianya 55 atau 57. Bayangkan, anak 9 tahun dia setubuhi. Itu. Apa nggak gila itu? Ya, kan aneh gitu. Ini juga dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu. Dia menikah dengan menantunya sendiri, padahal istrinya sudah banyak, ya. Sudah banyak istrinya. Tetapi ketika melihat menantunya sendiri, mungkin karena cantik kah atau karena seksi kah, ya, dia jadi nafsu. Disuruh supaya cerai sehingga dia bisa mengawini menantunya sendiri. Ini kan agak aneh gitu loh. Ya. Yang berikut, dia kuat dalam nge-seks. Dalam hadis Bukhari, itu dikatakan bahwa dalam satu malam Muhammad bersetubuh dengan istri-istrinya. Waktu itu istrinya ada 9 orang. Wah, betapa kuatnya Muhammad ini. Nah, terkait dengan ini juga soal dia berpoligami. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, ya. Yang harus pertama dikatakan,
klaim umat Islam atas Muhammad itu tidaklah berimbang, ya, tidak berimbang. Orang umat Islam hanya melihat satu sisi positif saja, sedangkan mengabaikan yang negatif, ya. Nah, faktanya Muhammad memiliki sisi negatif, ya. Sisi negatif ini, ya, tidak sejalan dengan gelar Muhammad itu manusia sempurna. Nah, sisi negatif inilah yang membuat orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Jadi, ya, benar apa yang dikatakan oleh Kaisar Bizantium, ya, seperti yang dikutip oleh Paus Benediktus. Demikianlah fakta-fakta menarik tentang Muhammad. Sekian dan terima kasih.